Nama Yesus namanya paling berkuasa. Bisa menyembuhkan orang yang sakit dan mengusir roh jahat. Dan bahkan menolong saudara ketika saudara sudah ada di ambang daripada kecelakaan. Nama Yesus sanggup luputkan saudara sebelum kecelakaan datang. Banyak orang berkata, Yesus tidak bangkit. Itu mayat yang dicuri. Yesus tidak bangkit. Itu yang disalibkan adalah murid yang lain. Saya mau beritahu ada 8 bukti bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Yang pertama, bukti bahwa Yesus itu bangkit, kubur kosong, membuktikan bahwa dia hidup. Orang berkata bahwa mayat Yesus dicuri. Oke, kalau mayat Yesus dicuri, kenapa dia tinggalkan kain kafannya? Biasanya orang kalau nyuri handphone, dia akan curi handphone berikut dengan sarungnya. Tidak mungkin dia curi handphone dan kemudian dia lepaskan sarungnya dan kemudian dia geletakkan sarungnya di tempat itu. Nah, berat badan Yesus sekitar 86 kg. Butuh 3 orang untuk mengangkatnya. Dan kemudian butuh 1 orang untuk membuka kain kafannya. Ini memerlukan waktu. Dan pada waktu itu kubur Yesus ditutup sama rolling stone yang begitu berat, begitu besar. Dan disil atau dirantai. Barang siapa membuka sil itu kan berhadapan dengan hukuman mati orang Romawi. Jadi gak mungkin murid-murid Yesus yang sederhana bisa mampu menggulingkan rolling stone itu. Dan kemudian mencuri mayatnya dan meninggalkan kain kafannya. Kubur kosong dengan kain kafan membuktikan bahwa Yesus bukan dicuri, tapi Yesus bangkit. Yang kedua, Yesus menampakkan diri di mana-mana. Pertama kali dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ketika minggu pagi, Maria Magdalena bersama dengan Maria ibu Yakobus berlari untuk pergi ke kubur Yesus. Nah, saudara, menarik di sini. Semua perempuan pada hari Minggu Paskah lari menuju kepada kubur Yesus. Hanya cuma satu perempuan yang tidak pergi ke kubur Yesus. Siapakah nama perempuan itu? Maria, ibu Yesus, yang tidak pergi ke kuburan Yesus. Why? Kenapa Maria, ibu Yesus, masih menemani Yesus waktu ada di bawah kayu salib? Tapi ibu Yesus tidak pergi ke kuburan pada hari Minggu Paskah. Karena ibu Yesus mengerti bahwa Yesus pasti hari ketiga bangkit. Itu sebab Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid dalam perjalanan turun di Yerusalem menuju ke Emmaus sekitar 8 mil jaraknya. Banyak orang berkata, siapakah murid itu? Ada orang yang berkata Lukas, Theophilus, murid daripada dokter Lukas. Lalu Yesus juga menampakkan diri ketika murid-murid sedang meragukan dia bahwa dia itu bangkit. Bahkan Thomas berkata di dalam percakapannya di sebuah ruangan loteng atas di mana mereka pernah mengadakan perjamuan kudus di situ. Thomas berkata, aku nggak akan percaya Yesus itu hidup sampai saya mencoba jari saya di lubang pakunya. Dan Yesus saat itu juga menampakkan diri dan kemudian dia menunjukkan lubang paku di lambung, di kaki dan di tangannya. Silakan Thomas, engkau mencobanya. Yesus juga menampakkan diri kepada Petrus ketika Petrus meninggalkan Yesus karena merasa tertuduh bahwa dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Yesus pergi ke Danau Galilea dan kemudian Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan Petrus berkata, semalam-malaman aku nangkap ikan, tidak dapat ikan. Tapi karena engkau yang mengatakan, dia menebarkan di sebelah kanan, dia mendapatkan 153 ekor. Padahal jarak antara Yesus dengan perahu murid-murid cuma 200 hasta atau sekitar 100 meter. Jaraknya sangat dekat. Jadi bisa sampai mendengar suara Yesus dari pinggir Danau Galilea. Dan secara sejarah tidak mungkin bisa mendapatkan ikan yang banyak di dalam lautan yang dangkal. Kita bisa mendapatkan ikan yang banyak di dalam lautan yang luas. Tapi ternyata itu adalah Yesus. Bahwa Yesus menampakkan diri selama 40 hari dalam jasad tubuh yang dia pakai seperti kita. Bukan roh yang bergantayangan. Berikutnya bukti bahwa Yesus itu bangkit. Kenaikannya ke surga disaksikan oleh 500 murid-muridnya. Ada pendeta berkata, saya sering kali naik turun surga. Oke. Luar biasa loh Pak. Naik turun surga. Saya kalau udah sampai surga gak mau turun lagi. Kok Bapak gak mau turun? Oh iya dong, saya mau turun lagi. Oke Pak, ngomong-ngomong apakah ada saksi yang melihat Bapak naik turun surga? Nah itu dia, gak ada.
Yesus waktu naik surga disaksikan oleh 500 murid-muridnya. Jadi kalau ada pendeta berkata sering naik turun surga, katakan begini, Pak, saya mau jadi saksi juga untuk Bapak naik surga. Berikutnya, bukti bahwa Yesus bangkit, para muridnya hidupnya berubah. Petrus dari yang ragu-ragu jadi Petrus yang pemberani. Filipus yang kikir jadi Filipus yang murah hati. Kalau Yesus tidak bangkit, nggak mungkin murid-muridnya berubah hidupnya. Berikutnya, bukti bahwa Yesus itu bangkit, gereja berdiri. Pada waktu Yesus bangkit, Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Sejak saat itu, gereja mulai menyebar di mana-mana, mulai dirintis di mana-mana. Yang keenam, bukti bahwa Yesus itu bangkit, ibadah hari Sabat berubah menjadi hari Minggu. Oh saudara harus tahu, tradisi Yahudi nggak bisa dibantah, tidak bisa disangkal, tidak bisa dilawan, tidak bisa diberontak. Dibawa di mana setiap orang Yahudi wajib untuk beribadah dan menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu bukan di hari Minggu, hari Sabat itu di hari Sabtu. Tapi karena orang-orang Kristen yang percaya Yesus, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, mengerti bahwa Yesus tidak bangkit di hari Sabat, tapi Yesus bangkit di hari Minggu. Sejak saat itu, maka setiap orang-orang Kristen tidak lagi beribadah di hari Sabat atau Sabtu, tapi beribadah di hari Minggu. Itu sejarah kenapa gereja beribadah di hari Minggu. Katakan, oh begitu. 3, 2, 1. Yes. Berikutnya, bukti bahwa Yesus itu bangkit. Alkitab Perjanjian Baru ditulis sama kualitas dengan Alkitab Perjanjian Lama. Kalau Yesus tidak bangkit, nggak mungkin Matius menulis kitab Perjanjian Baru. Kalau Yesus tidak bangkit, nggak mungkin Markus menulis kitab Perjanjian Baru. Kalau Yesus tidak bangkit, nggak mungkin Dr. Lukas mengutip Perjanjian Baru. Karena Yesus bangkit, makanya mereka menulis tentang cerita Yesus. Berikutnya yang ke-8, bukti bahwa Yesus itu bangkit, mujizatnya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kasih tahu sama saya, nama nabi mana yang bisa mengusir roh jahat? Nama rasul mana yang bisa menyembuhkan orang sakit? Di dalam nama Yohanes Kristianus roh jahat pergi. Roh jahat berkata, siapa kamu? Tapi yang ajaib, karena Yesus bangkit dari kematian. Nama Yesus namanya paling berkuasa. Bisa menyembuhkan orang yang sakit dan mengusir roh jahat. Dan bahkan menolong saudara ketika saudara sudah ada di ambang daripada kecelakaan. Nama Yesus sanggup meluputkan saudara sebelum kecelakaan datang. Wow, jadi amat sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak hidup. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.